Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub, SHMA, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua, mulai dari halaman 652. Kitab Halal dan Haram, bab ke-6. Bab ke-6 mengenai yang halal dan yang haram dari hal bercampur baur dengan sultan-sultan yang zalim. Hukum-hukum mendatangi majelis mereka, masuk ke tempat mereka, dan memuliakan mereka. Ketahuilah kiranya bahwa Anda bersama amir-amir, pegawai-pegawai, dan orang-orang zalim mempunyai 3 hal. Hal pertama, yaitu yang terburuk, ialah bahwa Anda masuk ke tempat mereka. Hal kedua, yaitu hal yang kurang buruk dari itu, ialah mereka masuk ke tempat Anda. Hal ketiga, yaitu yang lebih selamat, ialah bahwa Anda mengasingkan diri dari mereka. Maka Anda tidak melihat mereka dan mereka tiada melihat Anda. Adapun hal pertama tadi, yaitu masuk ke tempat mereka, maka itu adalah tercela sekali pada agama. Mengenai itu terdapat ancaman yang berat dan sangat yang tersebut dalam hadis dan asar. Maka marilah kami nukilkan supaya engkau ketahui akan celaan agama itu. Kemudian kami bentangkan bagi yang diharamkan dan yang diperbolehkan dan yang dimakruhkan daripadanya, menurut yang dikehendaki oleh fatwa para ilmu dhahir. Adapun hadis, yaitu tatkala Rasulullah SAW menyifatkan amir-amir yang zalim, lalu beliau bersabda, maka barang siapa mencampakkan mereka, niscaya terlepaslah ia, dan barang siapa mengasingkan diri dari mereka, niscaya selamatlah ia, atau hampir ia akan selamat. Dan barang siapa terperosok bersama mereka dalam keduniaan, maka ia termasuk sebagian dari mereka. Dirawikan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Dan yang demikian itu adalah karena orang yang mengasingkan diri dari amir-amir itu, niscaya ia selamat dari kedosaan mereka, tetapi tidak selamat dari azab yang meratai dia bersama mereka kalau ia mengambil tempat bersama mereka karena ditinggalkannya, mencampakkan dan mencabutkan diri. Nabi SAW bersabda, akan ada sesudahku amir-amir yang berdusta dan zalim. Maka barang siapa membenarkan mereka dengan kedustaannya dan menolong mereka di atas kezalimannya, maka tidaklah ia daripadaku dan tidaklah aku daripadanya. Dan ia tidak akan datang ke kolam atau kolam Nabi SAW di negeri akhirat nanti. Dirawikan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ahli qiraah atau ahli pembacaan Al-Quran yang sangat dimarahi oleh Allah Ta'ala ialah mereka yang mengunjungi amir-amir. Dirawikan dari Abu Hurairah. Dan pada satu hadis tersebut, amir yang baik ialah yang datang kepada ulama-ulama yang jahat. Ialah yang datang kepada amir. Dan pada suatu hadis tersebut, ulama itu adalah pemegang amanah Rasul pada hamba-hamba Allah, selama mereka tidak mencampur baur dengan sultan. Maka apabila mereka berbuat yang demikian, sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Rasul. Maka waspadalah terhadap mereka dan jauhkanlah dirimu daripadanya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Adapun asar, maka berkata Hudzaifah, awasilah dari tempat-tempat fitnah. Lalu orang bertanya, manakah tempat-tempat fitnah itu? Hudzaifah menjawab, pintu-pintu para amir yang dimasuki oleh seorang kamu ke tempat amir itu, lalu membenarkannya dengan kedustaan dan mengatakan apa yang tidak ada mengenai amir itu. Abu Dzar mengatakan kepada Salmah, wahai Salmah, janganlah engkau datangi pintu-pintu para sultan, karena engkau tidak akan dapat membahayakan sedikit pun dari dunia mereka, melainkan mereka telah membahayakan akan agamamu yang lebih utama daripadanya. Berkata Sufyan, dalam neraka jahanam ada sebuah lembah yang tidak ditempati kecuali oleh para ahli qiraah atau al-qura yang mengunjungi raja-raja. Al-Auza'i berkata, jadilah sesuatu yang lebih dimarahi Allah selain dari orang alim yang mengunjungi pegawai atau yang bekerja pada raja. Samnun berkata, alangkah kecilnya seorang alim yang didatangi tempatnya, maka ia tidak didapati. Lalu ditanyakan, maka orang menjawab, dia pada amir. Aku mendengar ada orang yang mengatakan, apabila kamu melihat orang alim yang mencintai dunia, maka curigailah dia terhadap agamamu, sehingga aku cobakan yang demikian. Karena dia adalah sekali-kali aku masuk ke tempat sultan, melainkan aku perhitungkan diriku setelah keluar. Lalu aku melihat pada diriku itu akan bekas perbuatan bersama apa yang aku menampakkan pada mereka dari kekasaran dan pertentangan dengan hawa nafsu mereka. Abadah bin As-Samit berkata, kecintaan ahli qiraah yang kuat beribadah kepada amir-amir adalah nifaq atau sifat orang-orang munafik, dan kecintaannya kepada orang-orang kaya adalah riya. Abu Dzar berkata, barang siapa membanyakkan harta segolongan orang, maka dia adalah setengah dari mereka. Artinya barang siapa membanyakkan harta orang-orang zalim. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya seorang laki-laki yang memasuki tempat sultan dan bersama orang itu agamanya, lalu ia keluar dan tak ada agamanya baginya lagi. Lalu orang menanyakan kepadanya, mengapa? Ibnu Mas'ud menjawab, karena ia akan mencari kerelaan sultan itu dengan kemarahan Allah. Umar bin Abdul Aziz memperkerjakan seorang laki-laki, lalu orang mengatakan kepadanya bahwa laki-laki itu adalah pegawai Al-Hajjaj. Maka diperhentikannya. Lalu laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku bekerja untuk Al-Hajjaj adalah sedikit sekali. Maka Umar menjawab, mencukupilah engkau menyertainya sehari atau setengah hari karena keburukan dan kejahatan. Al-Fudail berkata, tiadalah bertambah seorang dekatnya dengan seorang sultan, melainkan ia bertambah jauh daripada Allah. Adapun Sa'id bin Al-Musayyab berniaga minyak dan mengatakan, sesungguhnya pada minyak ini memperoleh kecukupan daripada mendekati sultan-sultan itu. Wahai berkata, mereka yang masuk ke tempat raja-raja lebih mendatangkan kemadaratan kepada umat daripada orang-orang yang bermain judi. Berkata Muhammad bin Salmah, lalat di atas kotoran adalah lebih baik dari ahli qiraah atau qari pada pintu mereka, pintu raja-raja. Tatkala Az-Zuhri bercampur baur dengan sultan, lalu seorang saudaranya seagama menulis surat kepadanya. Kiranya Allah mendatangkan sehat walafiat kepada kita. Jagalah, wahai Abu Bakar, panggilan kepada Az-Zuhri, dari fitnah. Engkau telah menjadi dalam keadaan yang seyogialah bagi orang yang mengenal engkau untuk mendoa kepada Allah bagi engkau dan berbelas kasihan kepada engkau. Engkau telah menjadi seorang syekh besar.
yang telah banyaklah nikmat Allah padamu. Karena diberinya kamu pemahaman akan kitabnya dan diajarinya kamu sunnah nabinya Muhammad SAW. Bukankah demikian? Allah telah mengambil ikatan perjanjian dengan para ulama. Allah Ta'ala berfirman, litubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Artinya, bahwa kamu akan menerangkan kitab itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya. Surat Ali Imran ayat 187. Ketahuilah bahwa yang termudah dari apa yang telah engkau kerjakan dan yang teringan dari yang telah engkau pikulkan ialah engkau telah berjinak-jinakan dengan kaliaran orang dolim dan engkau mudahkan jalan kedurhakaan dengan engkau mendekati orang yang tidak menunaikan yang benar dan tidak meninggalkan yang batil ketika ia mendekati engkau. Mereka membuat engkau menjadi pusat yang berputar di atas engkau roda kezaliman mereka. Diambilnya engkau menjadi jembatan dan dilaluinya di atas engkau kepada bencana yang ditimbulkan mereka dan tangga yang dinaikannya pada tangga itu kepada kesesatan. Dan mereka memasukkan